Kalau di video sebelumnya kita udah ngobrolin tentang komoditas dan juga oil. Sekarang saya ingin ngebahas nih tentang forex atau mata uang ya. Jadi cepet aja kita lihat peluang-peluang trading di minggu ini. Kira-kira bakalan ada peluang apa, ada news apa yang jadi katalis untuk pergerakan mata uang gitu ya. Pertama kita bakalan lihat di Euro USD. Euro USD ini kita lihat resistennya ada di kisaran 0,9985 dan juga 1,0080. Ya, 0,99 ya, 0,998 sama 1,008. And then supportnya ada di, wait, kita garis. Supportnya ada di 0,96 dan juga di 0,954. Ya, di kisaran itu ya. Jadi teman-teman bisa garis untuk support resisten terdekatnya untuk trading jangka panjangnya. And di Euro USD sendiri ini diakibatkan adanya komentar Presiden Fed, Minneapolis Neil Kashkari. Minneapolis Neil Kashkari. Susah amat ya. Itulah. Jadi dia menyatakan bahwa Fed ini udah cukup jauh dari jeda dalam pengetatan kebijakan dari Gubernur Fed Christopher Waller yang menegaskan kembali kalau dia mengharapkan kenaikan suku bunga agresif lebih lanjut dalam pertempuran melawan inflasi. Yang hal ini tentunya berpeluang untuk membebani Euro USD di minggu ini. Dan rilis data ekonomi di zona euro dan penggeraknya di pekan ini kita bisa lihat di hari Senin ada Sentix Investor Confidence nanti ya Senin ini di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian katalis lainnya untuk menggerakkan euro ada di hari Selasa ada German WPI di jam 13.00. Kemudian di hari Rabu ini ada dua news. Yang news pertama adalah Industrial Production di jam 16.00 WIB dan juga ECB Presiden Lagarde Speaks di jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Kamis ada German Final CPI di jam 13.00. Kemudian ada German Prelim GDP di hari Jumat jam 14.00 dan ada EU atau apa namanya Euro Trade Balance di hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Kita masuk di pound sterling USD. Inisialnya GBP USD. Kita masuk di pound sterling USD ini kita lihat resistennya ada di 1,138. Dan juga resisten kedua di 1,157 and supportnya ada di 1,091 dan 1,070. Nah, kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal pemerintah dan juga adanya resiko resesi nih yang terus membayang-bayangi ekonomi Inggris itu berpeluang kembali menekan nih nilai pound sterling USD. Namun Perdana Menteri Inggris Mr. Liz Truss itu membela rencana pemotongan pajak pada hari Rabu pekan lalu ya, yang mengatakan bahwa pemotongan pajak adalah tindakan benar sehingga juga berpeluang memicu penguatan pound sterling USD ya. Galau nih, lemah apa kuat nih ya pound sterling USD. Jadi harus tetap hati-hati. Kita lihat akan ada beberapa rilis data ekonomi Inggris yang akan menyebabkan katalis ya untuk pergerakan pound sterling USD. Di hari Selasa di jam 13.00 waktu Indonesia Barat akan ada rilis 3 data penting yaitu average earning index, kemudian ada claimant count change dan juga ada unemployment rate. Kemudian di hari Rabunya jam 1:35 pagi waktu Indonesia Barat akan ada rilis data dari BOE atau Bank of England Governor Mr. Bailey Speak. Jadi BOE Governor Mr. Bailey ini akan berbicara di hari Rabu jam 1.35 WIB. Kemudian di Rabu juga jam 13.00 WIB akan ada rilis data, ada 4 data penting yang akan dirilis yang akan cukup menggerakkan nilai pound sterling USD, yaitu ada GDP, kemudian ada goods trade balance, ada industrial production, ada manufacturing production.
Jadi data-data itu bisa menggerakkan harga pound sterling USD. Selanjutnya untuk USD JPY, kita lihat ini resistennya ada di 147,15 dan 149,45 dan nilai supportnya ada di kisaran 142 dan juga 140,1. Nah, komentar Presiden Fed Chicago Charles Evans yang menyatakan kalau tingkat kebijakan Fed itu kemungkinan menuju kisaran 4,5 sampai 4,75% pada tahun 2023 karena Fed meningkatkan biaya pinjaman untuk menurunkan inflasi yang terlalu tinggi serta BOJ Bank of Japan yang tetap menetapkan kebijakan moneternya untuk tetap longgar ya, berpeluang memicu kenaikan USD JPY. Nah, kemudian rilis data ekonomi Jepang di pekan ini di hari Selasa besok ya, di jam 6:50 waktu Indonesia Barat pagi-pagi akan ada data current account. Kemudian di hari Rabu jam 6:50 WIB akan ada data core machinery orders dan juga di jam 13.00-nya akan ada data prelim machine tools order. Kemudian di hari Kamis jam 13.00 akan ada data PPI yang dirilis yang akan menjadi katalis untuk penggerak USD JPY. Kemudian pair apa lagi nih? Pair USD Kanada dulu deh. USD Kanada ini resistennya ada di 1,386, kemudian juga di 1,399. Terus supportnya masuk di 1,355 sama 1,342. Kemudian ya sama sih sebenarnya ya, dolar Amerika Serikat yang berpeluang menguat karena Bank Sentral Amerika Serikat itu terus menaikkan suku bunga, naik terus. Sebenarnya tujuannya untuk mengendalikan inflasi ya. Dan mereka juga memperkirakan adanya kenaikan sekitar 75 BPS ya di bulan November mendatang. Ini sangat memicu kenaikan dari USD Kanada. Selain karena USD-nya itu terpicu naik, ternyata adanya juga pernyataan hawkish dari Gubernur Bank of Canada, Mr. Steve McLean, itu hari Minggu lalu, kemarin ya, semalam itu ngobrol-ngobrol kalau kenaikan harga minyak mentah baru-baru ini itu bisa membatasi kenaikan dari USD Kanada. Ya, kita kan tahu ya kalau oil itu berpengaruh ke mata uang Kanada. Jadi USD-nya naik, Kanadanya naik, kira-kira USD Kanada bakal kemana? Akan naik juga atau diem aja di tempat atau turun? Who knows ya. Tapi akan ada penggerak dari rilisnya data-data ekonomi Kanada. Jadi selain ada pergerakan harga minyak mentah tadi, kemudian ada pergerakan dolar Amerika Serikat. Nah, nanti di hari Jumat, end of date ya, hari Jumat malam, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, akan ada 2 data yang dirilis untuk penggerak dolar Kanada, yaitu adalah manufacturing sales dan juga wholesale sales untuk Kanada. Di hari Jumat jam 19.30. Hati-hati ya, pergerakan USD Kanada di hari Jumat. Kemudian kita lihat untuk Australia dolar, langsung aja. Ini sebenarnya kayaknya kalau dari beberapa analisa mata uang, Australia dolar bakal jadi primadona ya. Karena ya investor tuh yakin kalau Bank Sentral Amerika Serikat akan tetap pada jalur untuk menaikkan suku bunga. Jadi kebijakannya cukup agresif untuk tetap menaikkan suku bunganya. Sebagai upaya ya untuk menjinakkan inflasi Amerika Serikat dan memperkirakan bahwa pada bulan November itu juga akan ada kenaikan yang cukup tinggi sehingga Australia dolar itu akan berpeluang untuk terbebani gitu ya. Titik resisten untuk AUD USD ada di 0,653 dan 0,664 untuk resisten keduanya dan supportnya ada di angka 0,629 dan 0,619. Kemudian rilis data ekonomi Australia yang bisa jadi penggerak untuk dolar Australia dolar AUD USD itu ada di hari Senin tadi pagi sebetulnya ya, dan sudah bergerak itu ada AIG Services. Kemudian besok Selasa di jam 7.30 waktu Indonesia Barat akan ada NAB Business Confidence dan juga di hari Kamis jam
7 pagi waktu Indonesia Barat akan ada MI Inflation Expectation. Nah, data-data ini bisa menjadi penggerak untuk Australia USD. Saya sih tetap sell ya. Oke, itu tadi untuk forex atau mata uang. Semoga para signal seekers bisa tetap dalam kondisi yang bahagia karena udah menerapkan manajemen yang baik. Grab the chance ya. Bye.